Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Leo. Pagi hari ini saya mau jelaskan bagaimana caranya pasang alat ini. Saya jual di teman-teman petani walet. Kalau di laundry saya pakai untuk controller pengering saya di sini. Cuman saya belum pasang sepenuhnya. Kalau sekarang cuman fungsinya untuk memonitor suhu dan kelembapan pakaian yang ada di dalam mesin pengering. Kalau misalkan sudah di bawah 20%, biasanya kita pengering kita matikan. Nah, sensornya saya pasang di dalam drum seperti ini. Ini bajunya orang sudah kering. Nah, kalau di wallet bagaimana caranya kita bisa sambungkan di dinamo yang saya jual ini. Yang pertama itu kita harus tahu cara pemasangan 3 tempat kabelnya ini dulu. Nah, karena ini starter kit ya, jadi kita harus hati-hati ketika putar bautnya untuk buka tempat kabelnya, jangan sampai terlalu keras dan tempat bautnya rusak. Kalau rusak susah soldernya. Nah, saya jelaskan di sini dulu. Jadi yang paling pertama yang harus kita lakukan adalah kita potong dulu, bukan potong sih, buka saja. Ini yang kalau di paket kiriman kan dinamo sudah terpasang ini kita buka, terus kita ambil kabel yang lain, terserah mau kabel apa, mau kabel ini, yang penting plastiknya punya 2 warna. Jadi warna yang terang untuk plus, warna yang agak gelap untuk minus. Nah, kita pasang di sini. Jadi nantinya alat ini yang pakai kabel colokan begini yang nanti tercolok ke adaptor. Terus ya, jadi colokannya ini kan ada plus, ada minus. Kalau di sini urutannya agak terbalik, jadi ini ke sini, minusnya ke sini. Oke. Nah, sekarang untuk pemasangannya ke dinamo cukup gampang. Jadi kita ambil salah satu dari minus atau plus ini, jadi kita ambil 2 kabel lagi, mau sama atau tidak dengan yang sebelumnya terserah. Jadi kabel yang satu misalkan dua kabelnya itu kita sambung di sini juga. Terus misalkan terserah mau minus atau plus yang pertama. Jadi yang pertama itu kita langsung sambungkan ke dinamonya ini. Kalau kalian ambil minus yang pertama, kalian langsung sambungkan ke sini warna hitam. Kalau ambil plus yang pertama, kalian sambungkan ke warna merah. Ya, terus kabel yang kedua misalkan minus tadi yang pertama, kabel yang kedua itu plus itu kita sambung ke sini. Nah, terus ambil kabel lagi satu, sambung lagi ke sini, terus kabel yang ini ke plusnya dinamo. Nah, setelah itu pemasangan selesai. Jadi setelah itu kita tinggal setting kita punya alat. Nah, mungkin ada yang bertanya kenapa cuman kelembapan saja, kenapa kita tidak pakai fungsi suhunya. Nah, kalau di alat kita, kalau kelembapan sudah naik, biasanya suhu turun dengan sendirinya. Kalau menurut kebanyakan pemakaian, kalau suhu sudah naik sampai sekitaran 80 ke atas, biasanya suhu bisa turun sampai angka 28. Nah, sekarang kita kasih nyala alatnya. Kita punya 3 di sini. Nah, ini cara settingnya bagaimana? Jadi di sini kan ada 2 lampu warna merah sama lampu warna hijau. Kalau lampu warna merah itu menunjukkan ini untuk suhu, lampu yang warna merah ya, warna
LED yang warna merah itu untuk suhu, yang warna biru untuk kelembapan. Nah, karena kita ini saklar ya, ini yang cetak-cetek nanti menonaktifkan dan mengaktifkan arus yang kita sambung dari sini tadi, yang kabel kedua. Nah, ini diatur berdasarkan dua tombol ini. Nah, dua tombol ini nanti saya jelaskan cara settingnya bagaimana. Kalau nyala berarti apa ya? Saklarnya aktif. Kalau nyala berarti saklarnya aktif. Kalau lampunya di sini mati berarti saklarnya tidak aktif, tidak meneruskan arus, putus. Nah, cara settingnya bagaimana? Cara settingnya di sini ada dua tombol. Setiap satu LED ada dua tombol. Tombol tombol apa ya? Jadi fungsinya ada dua, ya, ada dua. Yang pertama, kalau kita tekan lama, kalau kita tekan satu kali pendek, tek, ini juga tek. Nah, dia akan menampilkan suhu yang telah diset, batas suhu yang telah diset. Nah, kalau kita tekan lama, satu kali tekan lama, dia akan berkedip. Nah, kalau berkedip artinya batasan suhu bisa diubah. Nah, kalau sudah berkedip, fungsi tombol yang dua ini berubah menjadi tambah dan kurang. Kita coba. Berkedip. Nah, ini bisa ditambah 1, 0, 2. Nah, kalau tekan lama itu yang jalan cepat. Oke. Nah, sekarang kita catat dulu berapa batasan suhunya yang kita mau. Jadi batasan suhunya, suhu minusnya ya, suhu minimalnya, suhu minimal tidak boleh di bawah 60 misalkan. Tidak boleh di bawah 60. Dan suhu maksimalnya tidak boleh melebihi 80. Oke. Kita coba setting ya. Jadi kita tekan lama. Terus ini saya pasang dulu. Kita tekan lama. Oke, terus kita naikkan suhunya jadi 60. Oh, yang ini kurang, yang ini tambah. Oke. Terus suhu maksimalnya, yang ini tadi minimal, yang ini maksimal. Suhu maksimalnya kita tekan lama, baru kita tambah sampai 80. Nah, 80. Nah, karena sekarang angka menunjukkan 57, berarti ini dibawanya minimal. Jadi artinya ini memenuhi kondisi ya. Jadi ini dalam keadaan on. Nah, sekarang kita mau coba-coba filternya, mau coba-coba sensornya. Caranya kalau mau coba-coba sensornya itu kita tiup pakai nafas, kita bukan tiup pakai tiupan kencang, kita pakai nafas gitu. Kita coba ya. Berapa? 71 tambah lagi. Masih nyala?
sedikit lagi. Nah itu mati. Nah jadi kalau sampai 80 sensornya langsung mati. Setelah mati kelembapan akan turun sedikit demi sedikit ya, kelembapan akan turun sedikit demi sedikit sampai angka 60. Nah, pas angka 60 dia akan hidup lagi. Sabar ya. Ya. 61, 59, 52, 840, 41. Berhenti bang. Ya, ini butuh kesabaran yang ekstra untuk oke, sedikit lagi dan kayaknya ini stagnan di sana. Nah, jadi intinya fungsinya begitu. Kalau sudah di bawah 60, biasanya angka 58, 59 itu langsung lampu yang hijau langsung nyala yang menandakan bahwa arusnya diteruskan dan mesin hidup lagi sampai angka 80 hidup lagi. Nah ini untuk settingan, biasanya untuk settingan gedung walet yang untuk meningkatkan kelembapan. Jadi kelembapan tidak akan pernah turun sekali di bawah angka 80. Kalau mau angka 90 bisa, angka 100 bisa, tapi ya tanggung resiko masing-masing. Jadi kita pakai amannya angka 80. Ya jadi sensornya sensor ini ya. Ini kalau ditiup pakai nafas itu bisa dia mendeteksi bahwa ada kenaikan kelembapan karena nafas kita itu mengeluarkan uap air. Ya oke, jadi sekian video saya. Kalau ada pertanyaan silahkan komen.